Halo kelas, setelah tadi teman-teman sudah menjawab soal ya, ada 3 soal mengenai apa yang dimaksud dengan sequence, indeks, sinonim, terus bagaimana kegunaannya dan contoh dari sintaks-sintaksnya. Nah, di video ini saya akan memberikan implementasi langsung tentang bagaimana kita menggunakan sequence, indeks, dan sinonim. Ya. Nah, teman-teman kalau sudah baca section 16.1 sama 2, teman-teman harus sudah paham kapan saja sih kita menggunakan sequence dan bagaimana cara kita menggunakan sequence tersebut. Saya akan langsung mencontohkan saja. Nah, jadi saya banyak melihat teman-teman hanya menulis bagaimana sih sintaks penggunaan utamanya ya, create sequence. Tapi pada penerapannya di dalam database bagaimana sih? Nah, saya akan memberikan contoh. Jadi yang pertama kita akan coba buat sequence. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat saat kita menggunakan sequence berarti kita bisa membuat number atau penomoran yang biasanya kita gunakan itu kebanyakan mungkin di saat kita mengimplementasikan atau memberikan constraint primary key di sebuah kolom. Nah, teman-teman bisa menggunakan sequence. Jadi untuk cara penggunaan sintaksnya sendiri seperti ini ya. Teman-teman bisa langsung aja misalkan kita namakan sequence kode TRX. Selanjutnya kita berikan increment number-nya. Di sini saya akan gunakan 100. Nah, untuk penggunaan sintaks seperti ini teman-teman bisa mencari di materi 16.1 ya. Jadi ada increment by, ada start with, ada min value, max value, ada cage atau no cage ya. Nah, untuk teman-teman kalau mau buat increment itu sama saja ya. Kalau increment berarti kita akan menambahkan berapa sih jarak antara number 1 dengan number lainnya. Kalau start with berarti kita mulainya dari 0 dan ada minimal value-nya ya, ada 0, ada maximal value. Itu saya kasih 999 ya. Ada no case dan no cycle. Setelah itu teman-teman bisa run. Nah, jika sudah tertulis sequence kode TRX credit berarti sudah berhasil. Nah, bagaimana sih cara penggunaan sequence itu sendiri? Nah, di sini kita coba saja langsung implementasikan tabel ya. Kita coba buat tabel, satu tabel baru saja. Jadi saya akan buat tabel transaksi. Seperti ini ya. Saya akan buat tabel transaksi yang mempunyai atribut atau kolom kode transaksi yang merupakan primary key dan ada kolom kedua itu tagihan dengan tipe data kedua-duanya number. Setelah itu kita run. Oke, tabel transaksi kredit. Nah, selanjutnya kita bisa cek untuk tabelnya ya. Ini berarti masih kosong. Run. Kode transaksi dan tagihan masih kosong. Nah, cara pengembangan sequence itu sendiri, kita tinggal masukkan sequence tersebut di value yang akan kita masukkan. Seperti ini.
Kita panggil nama sequence-nya karena kita akan inputkan sequence yang kita sudah buat ke dalam kode transaksi. Nah, kita akan menggunakannya dengan cara kita ketik nama sequence-nya, objek sequence-nya berarti seq underscore kode trx. Terus kita gunakan sintaks yang namanya nextval. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa gunakan insert into transaksi value, di mana value dari kode transaksi kita langsung masukin dari objeknya, terus kita gunakan sintaks yang namanya nextval. Kita run. Dan kita cek datanya. Oke. Nah, data yang masuk pertama adalah 100. Kita cek ya. Kenapa bisa 100? Karena start with atau number awal yang kita gunakan adalah 0 dan dia akan di increment atau ditambahkan dengan 100 sehingga number awalnya ya itu adalah 100. Nah, ini kalau teman-teman run lagi. Selanjutnya kalau teman-teman menggunakan ini dia akan otomatis increment ya. 100, 200 dan 300. Nah, ini untuk contoh implementasinya. Nah, ada satu sintaks lagi untuk input sequence, ada nextval sama ada juga yang namanya curval. Oke, kita coba langsung aja ya. Saya coba pakai curval. Nah, jika menggunakan curval, berapa sih value yang dihasilkan? Nah, kita lihat. Saat kita insert menggunakan curval, akan muncul error. Errornya adalah unique constraint. Nah, sekarang kita cek, memang curval itu berisi value apa sih? Cara ceknya adalah kita select aja curval from table dual. Nah, ternyata untuk curvalnya dari sequence yang tadi kita sudah buat itu adalah 300, sedangkan 300 itu sudah ada di dalam datanya ya, jadi tidak boleh sama karena kode TRX merupakan primary key. Nah, untuk penggunaan nextval dan curval sendiri berarti untuk nextval berarti kita mengambil nilai setelah selanjutnya ya. Nilai selanjutnya berarti berapa yang ada di dalam sistem itu akan dia tambahkan 100, itulah menjadi nextval. Sehingga kalau saat kita insert di primary key itu nggak mungkin double. Sedangkan curval itu akan mengambil nilai yang sekarang sedang tersimpan. Nilai terakhirnya berapa sih? Nah, seperti itu. Itulah pembahasan tentang implementasi dari sequence. Selanjutnya kita akan bahas mengenai indeks dan sinonim.